Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Salam sejahtera buat kita semuanya. Puji Tuhan, jumpa lagi dengan misbah doa di pagi hari ini. Mari pagi hari ini kita persiapkan hati dan kehidupan kita untuk datang pada Tuhan dalam hadirat-Nya, bersyukur dan mempermuliakan namanya, sehingga setiap kita dapat mengalami perjumpaan secara pribadi yang makin mengubahkan kehidupan setiap kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari naikkan pujian ini kembali dari awal. Ujilah aku Tuhan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Hanya Kau yang layak disembah Tuhan, hanya Kau saja. Kami datang untuk bersyukur, kami datang untuk memuji-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Mari agungkan Tuhan, mari tinggikan namanya, angkat suaramu, muliakanlah Tuhan. Dia Raja di atas segala raja, Dia Tuhan yang hidup, Dia Tuhan yang ajaib selama-lamanya. Oh haleluya, haleluya. Ku bersyukur Tuhan, ku
bersyukur Tuhan atas kasih-Mu, atas kemurahan-Mu, ya Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Haleluya. Inilah pujian kami kepadamu Tuhan. Inilah syukur kami kepadamu ya Allah yang hidup. Haleluya. Oh, rapatakana lama-lama ya nama siakana namu. Ini ya rapatakana lama ya namu. Rapatakana lama-lama se. Kini ya rapatakana lama ya namu. Kini ya rapatakana lama se. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur, ku memuji nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau selalu baik. Sungguh besar kesetiaan-Mu, kasih-Mu tak pernah berubah. Sungguh indah, ku bersyukur dan memuji-Mu. Ku bersyukur dan memuliakan-Mu. Haleluya. Tiara lama takana lama. Sikini ala mo. Tiara patakana se. Haleluya. Ku bersyukur menyembah-Mu. Haleluya. Kiara patakana mayana kasukura patakana mayana sinara patakana namo. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Roh Kudus. Terima kasih. Sebab kasih-Mu besar atas kami. Sebab kemurahan-Mu besar atas kami semuanya Tuhan. Biar saat ini Tuhan, kami semua terus mengalami jamahan dan lawatan-Mu Tuhan dalam hidup setiap kami, yang terus memperbaharui hati dan pikiran kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar kami membuka hati kami di hadapan-Mu.
Sehingga Roh-Mu yang kudus bekerja dan melawat dan menjamah setiap kami, pribadi lepas pribadi, pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku buka hati tu jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati tu jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati tu jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Ku buka hati, ku buka hati tu jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam pembacaan kita di pagi hari ini dari kitab Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-27, kita akan melihat dan mendapatkan ada beberapa hal yang penting buat kehidupan setiap kita. Karena sekali lagi yang saya mau katakan bahwa orang malas pada akhirnya tidak akan mendapatkan apa-apa, tetapi bagi orang yang rajin, tentunya dia akan memperoleh sesuatu yang berharga. Bahkan rajin itu pangkal kaya. Nah, pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan lewat pembacaan kita. Mari kita membaca bersama-sama bagian firman Tuhan ini, Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-27. Dan saya berharap juga agar saudara mempersiapkan catatan untuk bisa mencatat berkat apa yang kita terima sebagai rema dalam kehidupan kita secara pribadi, sehingga ketika kita mencatatnya kita dapat mengingatnya, dan ketika kita mempelajari lagi kita akan memperoleh lebih banyak lagi. Karena barang siapa yang haus dan lapar, dia akan dipuaskan oleh Tuhan. Tetapi bila kita tidak punya rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, ya tentu saja kita tidak mendapatkan apapun dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan kepada kita semuanya, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Wow, sangat menarik sekali saudara yang dikasihi Tuhan. Laki-laki Amsal dalam hal ini menyampaikan kepada kita semua perbandingan antara orang yang malas dan orang yang rajin. Dua-duanya menunjukkan sesuatu hal yang berbeda dari apa yang dilakukannya dan kemudian hasilnya akan menjadi seperti apa. Orang yang malas dikatakan tidak akan menangkap buruannya, jadi tidak akan mendapatkan apapun. Atau bisa dikatakan kalau bahasa sekarang mengatakan akan gigit jari karena nggak dapat apa-apa. Tetapi bagi orang yang rajin, dia akan memperoleh harta yang berharga dalam hidupnya. Nah, oleh karena itu bagian firman Tuhan bagi hari ini tentunya Tuhan sangat berkehendak dan berkeinginan, dan itu merupakan kemauan Tuhan bagi kehidupan setiap kita, agar kita anak-anaknya, orang yang percaya kepadanya,
Tentu saja kita menjadi orang yang rajin, jangan menjadi orang yang malas. Kalau dalam terjemahan lainnya dikatakan malas di sini adalah slothful, seperti halnya kalau sloth itu seperti binatang kukang. Binatang kukang adalah binatang yang terkenal malas, bahkan menjadi ikon dari kemalasan. Sehingga kalau di luar negeri orang mengatakan malas itu seperti halnya diidentikan dengan binatang kukang yang menghabiskan waktunya hampir selama 18-20 jam sehari hanya untuk bergelantungan di atas pohon dan tidak berbuat apapun. Tidak mengherankan bila binatang ini kemudian menjadi ikon kemalasan. Mengapa? Karena waktu hidupnya hanya dihabiskan untuk tidur, sehingga membuat bulunya menjadi bertumbuh menjadi kasar, bahkan dipenuhi dengan ganggang-ganggang dan lumut. Mengapa demikian? Ya karena dia tidak bergerak sama sekali. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita Tuhan menghendaki anak-anaknya tidak menjadi orang yang malas. Karena pada akhirnya orang yang malas tidak akan memperoleh apapun dalam hidupnya. Kalau kita mengingat lagi tentang perumpamaan orang yang diberikan talenta oleh tuannya ketika tuannya pergi untuk ke luar negeri dalam jangka waktu yang cukup lama, maka tuannya mempercayakan kepada masing-masing hambanya. Ada yang 5, ada yang 2, bahkan ada yang 1. Nah, saudara perhatikan dan mengingat kembali akan kisah ini sehingga kita dapat merefresh kembali, sehingga kita mendapatkan sesuatu bahwa kalau kita perhatikan pada kesimpulannya, orang yang memperoleh 5 dan 2 talenta, begitu mereka memperoleh dan mendapatkan kepercayaan ini dari tuannya, mereka langsung segera menjalankannya. Artinya mereka rajin bekerja dan menggunakan talenta yang sudah dipercayakan, dan hasilnya luar biasa. Mereka mendapatkan keuntungan, bahkan harta yang sangat berharga bagi hidup mereka. Mereka dipuji oleh tuannya ketika tuannya kembali, bahkan mereka mendapatkan kepercayaan yang lebih besar lagi. Itu gambaran dari orang yang rajin. Tapi orang yang malas, dia tidak akan memperoleh apa-apa. Seperti hamba yang menerima 1 talenta. Apa yang dilakukan? Dia nggak buat apa-apa. Ketika dia terima, dia pulang ke rumahnya, dia simpan dan disembunyikan. Dan itulah gambaran orang yang malas, nggak berbuat apa-apa. Begitu tuannya kembali, begitu banyak alasan yang dikemukakan. Dia menyalahkan orang lain, menyalahkan tuannya, dan lain sebagainya. Sehingga dia nggak berbuat apa-apa. Dan inilah yang terjadi dengan kehidupan orang yang malas. Orang yang malas tidak mau berbuat apa-apa. Sehingga tidak mengherankan, tidak menghasilkan apa-apa dalam hidupnya. Sehingga 0, nggak dapat apa-apa. Kalau orang malas hanya banyak mencari alasan. Menyalahkan Tuhan lah, menyalahkan nasib lah, menyalahkan orang tua lah, menyalahkan keadaan dan lain sebagainya. Mengapa keadaan saya jadi miskin, jadi susah dan lain sebagainya. Oh karena Tuhan, oh karena orang tua. Coba saya dilahirkan di kehidupan di keluarga yang kaya, pasti saya tidak akan begini dan lain sebagainya. Banyak sekali alasan yang dikemukakan. Bahkan dia dapat menciptakan berbagai macam, bahkan ribuan alasan supaya tidak mengerjakan apapun dan hanya mempersalahkan atau mengkambing hitamkan orang lain, Tuhan atau bahkan keadaan. Dia tidak mau bertanggung jawab dengan hidupnya. Nah, oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar pagi hari ini, jangan jadi orang yang malas, tapi jadi orang yang rajin. Mengapa? Yang pertama, kalau orang rajin adalah orang yang bertanggung jawab. Ketika dia mendapatkan sesuatu dalam kehidupannya, dia akan bertanggung jawab dan mengerjakannya dengan yang terbaik dalam hidupnya. Itu sebabnya kemudian dia memperoleh sesuatu. Firman Tuhan mengatakan, dia memperoleh harta yang sangat berharga. Sehingga dia mendapatkan sesuatu. Mengapa? Karena dia melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Dan itulah gambaran dari orang yang rajin. Orang yang rajin adalah orang yang bertanggung jawab. Dia bukan hanya sekedar asal bekerja, yang penting jadi, yang penting kerja, enggak. Orang yang rajin, dia akan bekerja dengan yang terbaik. Bekerja dengan optimal dan penuh tanggung jawab. Itu yang dilakukannya. Seperti gambaran ketika orang menerima 5 dan 2 talenta. Mereka orang yang bertanggung jawab. Begitu Tuhan mempercayakan, enggak tunggu lama. Orang rajin enggak suka menunda, nanti besok lah, nanti ke depan lah dan sebagainya, enggak. Orang yang rajin tidak suka cari alasan, tidak suka menunda-nunda, tapi segera melakukannya. Mereka memiliki prinsip kehidupan kalau bisa dilakukan, dikerjakan hari ini, sekarang juga,
Mengapa harus tunggu besok? Berbeda dengan orang yang malas. Orang yang malas akan berkata, kalau bisa besok, mengapa harus hari ini? Kalau bisa minggu depan, mengapa harus sekarang? Dan lain sebagainya. Itu sesuatu hal yang berbeda. Sehingga tidak mengherankan di dalam kehidupan orang yang malas, mereka tidak memperoleh apapun. Tapi mereka mungkin hanya memperoleh bahkan kesulitan di tengah hidupnya. Sebagai contoh sederhana, kalau kita jadi orang yang malas, mungkin ada pekerjaan yang sebenarnya hanya kecil. Tapi karena kita bermalas-malasan, kita terlalu menunda-nunda dan banyak alasan, sehingga kita membiarkan waktu yang berharga dengan hilang percuma, sehingga kita berkata, nantilah besok dan selanjutnya. Ingatlah bahwa masalah besar itu dimulai dari masalah kecil. Kesulitan yang besar dimulai dari kesulitan yang kecil. Kesulitan yang kecil kita abaikan, masalah kecil kita abaikan, pekerjaan kecil kita abaikan, kita anggap sepele dan kita berkata, nanti sebentar lah. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Nggak terasa pekerjaan menumpuk dan menjadi seperti bukit pekerjaan yang begitu berat dan besar dan kita berkata, aduh nggak sanggup. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena malas. Tapi kita menjadi orang yang rajin. Ciri orang yang rajin pertama adalah orangnya bertanggung jawab. Ketika diberikan sesuatu dalam kehidupannya, dia bertanggung jawab. Seperti halnya ketika Tuhan memberikan dalam kehidupan setiap kita, Tuhan memberikan waktu bagi hidup kita. Waktu di dunia ini yang sangat terbatas, Tuhan berikan buat setiap kita, tetapi sangat berharga. Bila kita dapat bertanggung jawab di dalamnya, kita dapat menggunakan dengan yang terbaik. Oleh karena itu, mari belajarlah jadi orangnya rajin. Orang rajin pertama dia orangnya bertanggung jawab. Sehingga tidak mengherankan ketika dia bertanggung jawab, dia memperoleh harta yang berharga, dia memperoleh promosi, dia memperoleh berkat daripada Tuhan di tengah hidupnya. Ada banyak contoh dalam firman Tuhan orang yang rajin dan bertanggung jawab. Dan Tuhan mempercayakan kepadanya berkat yang lebih besar lagi. Bukan lagi harta dunia ini saja, tetapi harta yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Yang sangat jauh berharga, melampaui semua harta yang ada di dunia ini. Bila seseorang didapati menjadi orang yang bertanggung jawab. Saudara dikasih Tuhan, apapun profesi kita, apapun yang sedang kita kerjakan dan Tuhan percayakan dalam hidup kita, mari belajarlah jadi orang yang rajin bekerja dengan penuh tanggung jawab. Maka kita akan melihat hasilnya, dampaknya luar biasa juga bagi kehidupan setiap kita. Kita akan memperoleh sesuatu. Tidak mungkin kalau kita sudah bekerja dengan penuh tanggung jawab dan kemudian tidak memperoleh hasil apapun. Itu sesuatu yang nggak mungkin. Tapi kalau kita sudah bekerja dengan penuh tanggung jawab, Tuhan pun juga memperhatikan kehidupan saudara dan saya, maka Dia akan menyatakan anugerah dan berkat-Nya buat setiap kita. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang rajin selain dia bertanggung jawab, maka orang yang rajin adalah orang yang tidak suka kemudian terlalu banyak berdiam diri dan menunggu, tetapi mereka juga bahkan menciptakan kesempatan. Orang yang malas seringkali hanya menunggu kesempatan itu datang. Padahal seringkali kesempatan itu selalu datang dalam hidupnya. Tapi mereka menunggu kesempatan yang seperti yang mereka kehendaki dan inginkan. Kesempatan terkadang datang bisa berupa masalah, tantangan, kesulitan dan lain sebagainya. Nah, kita nggak tahu kesempatan datang dalam wujud seperti apa. Tapi kalau kita mengharapkan kesempatan datang wujudnya, bentuknya seperti yang kita kehendaki dan inginkan, ya kita hanya menjadi orang yang hanya menghabiskan waktu kita untuk membayangkan atau melamun atau hanya berimajinasi saja. Hanya menghayal saja. Dan itulah kerjaan orang yang malas, menghayal. Oh, seandainya dapat uang jatuh dari langit, seandainya kemudian begini dan lain sebagainya. Dia mengharapkan kesempatan datang mendatanginya. Bahkan mendatanginya dengan cara yang luar biasa. Padahal Tuhan seringkali memberikan kesempatan datang dalam kehidupan kita berupa banyak hal. Terkadang itu berupa tantangan. Sebagai contoh ketika seseorang bekerja. Ketika dia mendapatkan mungkin tantangan pekerjaan yang lebih besar lagi. Sebenarnya itu bukan sesuatu hal yang dapat menjatuhkannya. Sebuah kesempatan Tuhan ingin mempromosikan dan mengangkat lebih lagi. Yaitu bila kita kemudian
Tidak menjadi orang yang kemudian menunggu dan menunggu, tapi kemudian menciptakan kesempatan itu. Bahkan kita mendatangi kesempatan itu dalam hidup kita. Itu adalah ciri orang yang rajin. Orang yang rajin tidak hanya sekedar dia menunggu kesempatan itu datang, tetapi dia menciptakan kesempatan yang ada. Sehingga ketika dia mungkin berjumpa dengan kesulitan, dengan pergumulan bahkan tantangan, baik dalam hidupnya, dalam pekerjaan, dan lain sebagainya, maka dia berpikir setiap hal yang dijumpainya adalah sebuah kesempatan. Karena kita nggak tahu kapan kesempatan itu datang dan wujudnya seperti apa. Tapi ketika kita selalu mengerjakannya dengan penuh antusias dalam hidup kita, maka kita telah mendapatkan dan menggunakan kesempatan itu dengan segala baik. Dan kesempatan itu mendatangi dalam kehidupan kita. Orang seringkali menantikan, ada kesempatan kedua, kesempatan ketiga, dan lain sebagainya. Jangan kita mengharapkan kesempatan, tapi kita berharap kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan kesempatan itu bagi kita, dan kita menggunakannya dengan yang terbaik. Oleh karena itu, saudara dikasihi Tuhan, mari dalam kehidupan kita jangan menjadi orang yang hanya sekedar kita pasif menunggu dan menunggu, tetapi kita gunakan kesempatan yang ada. Ada banyak orang yang kemudian sudah berdoa supaya dapat pekerjaan. Dan mungkin dia bergumul, dia berdoa, bahkan mungkin disertai dengan puasa supaya dapat pekerjaan. Tetapi giliran Tuhan memberikan pekerjaan kepadanya, dia pilih-pilih. Pekerjaannya nggak cocok dengan saya, gajinya terlalu rendah. Pekerjaannya nggak cocok dengan saya, pekerjaannya terlalu rendah buat saya. Nggak cocok dengan skill saya dan lain sebagainya. Nah terkadang kita sendiri yang membatasi kehidupan kita. Bukan Tuhan tidak memberkati kita. Bukan Tuhan tidak mau menolong dan memberikan kesempatan buat kita. Tapi kita yang seringkali menolak kesempatan itu datang dalam hidup setiap kita. Tapi mari kita belajar pagi hari ini jadi orang yang rajin. Sehingga ketika kesempatan itu datang kita menggunakannya dengan yang terbaik. Jangan dibatasi dengan imajinasi kita, angan-angan atau hayalan kita. Tetapi kita belajar bahwa Tuhan dapat bekerja dalam kehidupan kita lewat banyak hal. Nah ketika kita dapat menggunakannya dengan baik, ketika kesempatan itu datang dalam hidup setiap kita. Jangan pernah kita berkecil hati, kalaupun mungkin saat ini kita bekerja pada posisi yang mungkin orang bilang pekerjaannya cuma biasa, rendahan dan lain sebagainya, jangan berkecil hati. Tetap kerjakan dengan penuh tanggung jawab, tapi juga jadikan itu sebagai sebuah kesempatan yang ada di depan kita, kesempatan emas. Sehingga dengan cara demikian, ketika kita memiliki pola pikir yang begini, itu akan menolong kita selalu bekerja dengan penuh antusias dan kita tidak menghilangkan kesempatan yang ada dalam hidup kita. Yang ketiga, berbicara tentang orang yang rajin. Orang yang rajin dalam kehidupannya, dia akan selalu bekerja dengan penuh antusias atau bersemangat dalam bekerja. Memang tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan kita, terkadang kita bisa mengalami seperti halnya pasang surut. Kadang naik, kadang turun. Yang namanya semangat dan lain sebagainya. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, mari kita belajar untuk kemudian bukan hanya sekedar kita pasif menunggu orang lain memberikan semangat bagi diri kita, tetapi kita sendiri ketika kita mulai beranjak makin dewasa dalam iman, dalam pengertian kita kepada Tuhan, maka kita mesti belajar untuk juga menyemangati diri kita sendiri juga. Sehingga tidak menjadi orang yang pasif menunggu orang lain menyemangati kita. Tidak, tapi kita juga sendiri belajar untuk memperkatakan pada diri kita, ayo semangat, kuat kembali. Seperti halnya Daud mengatakan ketika jiwanya sedang gundah gulana karena banyak pergumulan, dia berkata kepada jiwanya, bangunlah hai jiwaku, megahkan Tuhan, pujilah Tuhan, bersyukurlah kepadanya. Sebab Tuhan penolongku dan Allahku. Nah terkadang dalam kehidupan kita memang ada saatnya orang lain akan memberikan semangat bagi kita. Tetapi ada kalanya juga dalam hidup kita, kita sendirilah yang harus memotivasi diri kita sendiri. Kalau kita hanya sekedar menunggu orang lain memotivasi kita, ya kita nggak akan bisa bersemangat terus. Semangat dalam kehidupan kita juga tidak didasarkan atau disandarkan pada situasi dan keadaan. Kalau kita didasarkan pada situasi dan keadaan, ya kalau baru gajian semangatnya 45, semangatnya tinggi banget. Tapi begitu mungkin dengan berjalannya waktu, uang kita mulai habis, ya semangatnya mulai habis. Dan lain sebagainya. Semangatnya terlihat dari tanggalnya. Tanggal gajian semangatnya tinggi. Tanggal nggak gajian semangatnya turun. Dan lain sebagainya. Nah, kadang-kala
pasang surutnya model begini. Tetapi kita sebagai orang percaya, bagaimana kita mengambil keputusan setiap hari dalam hidup kita. Saya mau bersemangat, karena setiap hari adalah hari yang baru yang Tuhan jadikan buat setiap kita. Nah, kita menggunakannya dengan hal yang baru di dalam Tuhan. Ada semangat, ada kekuatan. Itu sebabnya bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan dalam hidupnya. Baik mungkin itu pergumulan dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Mungkin itu beban itu begitu berat. Tetapi saat seseorang memiliki semangat, gairah dalam hidupnya, membuat beban yang berat menjadi ringan untuk dijalani. Dan itulah orang yang rajin, bersemangat dalam menjalaninya. Sebagai contoh yang saya sering katakan kepada saudara, seperti halnya dengan Yusuf. Yusuf orang yang bersemangat di dalam bekerja, rajin bekerja, tidak mengherankan dimanapun dia berada. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita, Tuhan memberkati dan membuat hidupnya berhasil. Ketika di rumah Potifar, ketika dalam penjara, bahkan kemudian dipercayakan menjadi orang pembesar di Mesir. Dia orang yang rajin, dia orang yang bersemangat, antusias dalam mengerjakan tugasnya. Sehingga orang yang rajin itu pangkal kaya. Sehingga dia kaya dalam kebaikan, dalam kemurahan, tapi juga kaya dalam berkat anugerah Tuhan di tengah hidupnya bagi orang yang rajin. Pada bagian yang terakhir, mari belajarlah kita juga rajin dalam hal bukan hanya sekedar jasmani saja, tapi juga dalam sisi kerohanian kita. Mari kita belajar juga menjadi orang yang rajin, bukan menjadi orang yang malas. Orang yang rajin akan memperoleh sesuatu dalam hidupnya. Jangan menjadi orang yang malas. Mengapa terkadang orang tidak mengalami pertumbuhan dalam hidupnya? Karena mungkin malas, orangnya pasif, menunggu. Ibaratnya seperti anak yang masih bayi. Dia mengharapkan orang tuanya memberikan susu, menyuapi dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita sudah beranjak dewasa, kita tidak lagi perlu menunggu. Kita makan sendiri, bahkan kita mencari dan lain sebagainya. Demikian pula secara hal yang rohani. Kalau kita ingin bertumbuh dalam kerohanian kita, bertumbuh dalam kebenaran, ya kita mesti rajin. Rajin membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, menyelidikinya, dan kita akan memperoleh hal yang lebih dahsyat lagi daripada Tuhan. Mengapa Tuhan bisa memberikan kepada seseorang hal yang lebih besar? Tergantung tingkat antusias, rasa haus dan lapar seseorang. Bagi orang yang rajin, dia akan memperoleh sesuatu, sehingga dia memperoleh rahasia firman Tuhan yang lebih besar lagi. Bagi orang yang rajin, Tuhan akan menyingkapkan lebih dan lebih lagi. Dan itu bisa terjadi bila kita rajin dalam berdoa, membaca, merenungkan firman Tuhan. Nah, semakin kita rajin, kita akan memperoleh sesuatu yang berharga. Dan di dalamnya adalah firman Tuhan. Itu berkat yang berharga buat setiap kita. Mari belajarlah untuk tetap rajin, membaca dan merenungkannya setiap hari dalam hidup kita. Maka Tuhan akan memberikan berkat yang dahsyat dalam hidup saudara. Mungkin kita nggak pernah ngerti, tapi Tuhan memberikan iluminasi, pencerahannya. Nah, makin kita mau rajin membaca dan merenungkannya dan mengerjakannya, menghidupinya dalam hidup kita, kita akan menemukan hal yang lebih lagi, dan lebih lagi. Hal yang makin besar. Berkat secara progresif, sedikit demi sedikit, tapi terus meningkat dan meningkat. Tuhan berikan bagi kita. Bila kita rajin mencarinya. Semakin kita mencarinya, semakin kita akan menemukan dan memperoleh hal yang lebih berharga dan yang lebih dahsyat lagi. Tetaplah rajin, maka engkau akan menjadi kaya. Kaya dalam berkat anugerah Tuhan, kaya dalam kemurahan, kaya dalam kebaikan, dan kaya juga dalam rasa syukur dan sukacita dan penuh dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita mau datang pada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur lagi kepadamu Tuhan pagi hari ini. Firman-Mu sangat berharga dalam hidup kami. Sehingga lewat firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini, membawa kami semuanya untuk kami meninggalkan sifat kemalasan dalam diri kami, dan kami mau belajar menjadi orang yang rajin, yang penuh tanggung jawab, tapi juga penuh antusias dan bersemangat dalam menjalani kehidupan ini, dalam pekerjaan kami, tetapi juga dalam hal yang rohani, supaya dalam kehidupan kami juga makin bertumbuh, dan kami memperoleh hal yang berharga daripada Tuhan di tengah kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan yang baik, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat mengerjakan firman-Mu dan menghidupinya dalam kehidupan setiap kami. Pagi hari ini berdoa buat setiap kami mengikuti doa pagi dimanapun saudara berada. Berkat Tuhan mengalir atas kehidupan-Mu, yang memberkati kesehatan-Mu, yang memberkati dalam
rumah tangga saudara sekalian, yang memberkati dalam usaha pekerjaan saudara, kehidupan anak-anak saudara, pendidikan mereka, masa depan mereka. Sehingga engkau mengalami berkat anugerah Tuhan yang berlimpah dan hidupmu menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan yang baik. Kalau pagi hari ini yang ada antara kami sedang mengalami masalah dengan kesehatan kami, mungkin terbaring di rumah sakit dan lain sebagainya, Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan menyatakan anugerah-Mu dan kasih-Mu dalam hidup mereka semuanya. Sehingga mereka mengalami zaman lawatan Tuhan yang memberikan kesembuhan dan pemulihan daripada Tuhan. Demikian pula kalau di antara kami mengalami kesusahan dan pergumulan dalam hidup, Tuhan kiranya menyatakan anugerah-Mu Tuhan. Sehingga setiap kami mendapatkan kekuatan yang baru, hikmat daripada Tuhan, tapi juga dapat melihat penyertaan dan jalan keluar yang Tuhan sediakan. Kalau sebentar selesai doa ini, kami akan kembali melanjutkan aktivitas kehidupan kami. Sekiranya Tuhan tetap menyertai dan menopang kami semuanya, menyatakan berkat dan pemeliharaan-Mu atas kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari pagi hari ini arahkan hidup pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Bila kiranya di saat ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menyertai dan menolong saudara sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sampai Dia datang pada kali yang kedua menjemput kita gerejanya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya kita katakan haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat aktivitas, Tuhan Yesus memberkati.